Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai seorang muslim adalah belajar ilmu agama. Sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, belajar ilmu agama, hukumnya fardu ain. Hukumnya wajib. Bukan hanya untuk seorang dai, bukan hanya untuk seorang pelajar, tapi wajib untuk setiap muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kabar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan adanya ujian sesudah kematian kita. Bahkan Nabi SAW telah mengabarkan soal ujian itu. Ketika Nabi SAW mengatakan manusia ketika di alam kuburnya kelak nanti akan terfitnah-fitnah kubur, dan manusia akan ditanyakan dengan 3 pertanyaan yang setiap kita insya Allah telah mendengar pertanyaan ini. Pertanyaan tentang man rabbuka, siapa Rob Anda. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap Anda dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah dia seperti orang biasa? Apakah dia panutan Anda? Apakah dia idola Anda? Atau dia seperti orang-orang biasa lainnya yang kita nggak peduli, yang kita cuek-cuek aja? Yang kita nggak kenal dia kecuali cuma namanya aja Muhammad.
Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi pun memberi kabar ada dua kondisi manusia saat ditanya man rabbuka. Sebagian manusia mampu menjawab Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah. Kemudian diteliti oleh para ulama, siapa manusia-manusia yang mampu, yang bisa menjawab pertanyaan man rabbuka. Ternyata pertanyaan itu bukan pertanyaan bersifat hafalan. Pertanyaan itu skill, dijawab dengan skill. Siapa yang memiliki skill selama hidup di dunia ini, tunduk dan patuh pada Allah, Rabbuna, maka balasannya, ganjarannya diantaranya Allah mudahkan untuk lisannya mengatakan Rabbunallah. Dan siapa saja yang nggak kenal Allah, siapa saja yang nggak punya skill, siapa saja yang tidak tunduk, siapa saja yang tidak menuruti Allah, maka Nabi SAW telah mengatakan tipe jenis manusia yang kedua, ketika ditanya man Rabbuna, mereka akan berkata ha. Padahal mungkin ketika di dunia dia punya soal ujian dengan pertanyaan siapa Rabb Anda, dia bisa jawab dengan jawaban yang sempurna, nilainya 100. Tetapi bentuk pertanyaan itu berbeda, jamaah. Bentuk pertanyaan itu berbeda. Dikala kita sendiri, tidak ada siapapun yang menemani kita kecuali skill kita di atas muka bumi ini. Ketika kita orang baik, maka amal salehlah yang mendampingi dan menemani kita. Ketika kita nggak kenal sama Allah, ketika kita nggak tunduk sama Allah, ketika kita memposisikan di diri kita seperti Allah, sadar nggak sadar, jadi Allah itu bisa dibantah, jadi Allah itu bisa tidak dituruti. Sadar nggak sadar manusia menempatkan posisinya sebagai Tuhan, padahal dia budak, padahal dia hamba yang nggak layak, nggak patut untuk bersikap demikian kepada Tuannya. Sadar nggak sadar, Allah punya peraturan, Allah punya ketetapan. Sadar nggak sadar manusia memposisikan dirinya sebagai Tuhan yang bisa menolak perintah-perintah Tuhannya, yang bisa melanggar apa yang telah dilarang oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia ditanya dengan pertanyaan yang kedua, waman nabiyuka, dan siapa nabi Anda? Dan Nabi SAW juga mengabarkan ada orang yang dimudahkan untuk menjawab Muhammad. Siapa mereka? Mereka yang loyalitas, mereka yang berusaha kenal, mereka yang berusaha mengamalkan, mereka yang berusaha menjalankan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, ini nggak bisa kita hindari. Pertanyaan ini nggak bisa kita hindari. Oleh karena itu menuntut ilmu ditekankan oleh syariat ini, hukumnya wajib. Kita semua harus cari tahu bagaimana caranya menjawab besok. Ini nggak bisa kita hindari. Inilah awal kebahagiaan dan kesengsaraan kita. Kalau orang sekelas Utsman ibn Affan itu pernah tidak menjawab salam dari Umar bin Khattab. Tentu tidak menjawab salam karena kondisi sedang merenung. Sekelas Utsman diberi salam tidak menjawab, kemudian ditanya sama Utsman, ditanya sama Umar, kenapa tidak dijawab? Didatangi oleh Abu Bakar, kenapa tidak dijawab? Antum tahu apa yang difikirkan? Dia tidak sedang memikirkan bayar kontrakan bulan depan. Dia sedang tidak memikirkan bagaimana antar siang makan atau tidak. Tapi yang ada di kepala Utsman, bagaimana besok ketemu Allah selamat atau tidak. Padahal Utsman adalah orang yang dipastikan selamat ketemu Allah, karena lisan Nabi kita telah mengatakan Utsman di surga. Allahu Akbar. Hari itu adalah hari yang tidak bisa kita hindari. Hari yang makanya dengan sebab itulah menuntut ilmu dihukumi wajib dalam Islam. Kita harus cari tahu. Fardu ain, tidak bisa diwakilkan satu dengan yang lainnya. Fardu ain, setiap kita harus menguasai ilmu ini. Dan Nabi telah mengabarkan ada dua tipe manusia akan menjawab Muhammad dan akan menjawab ha. Iya, kami pernah dengar namanya.
Sebagaimana sebagian kita pernah dengar nama itu. Tapi sebagian besar kita nggak tahu sunnah-sunnahnya beliau, bahkan meremehkan, bahkan merendahkan, bahkan mengucilkan, bahkan malu dengan sunnahnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jamaah, bagi Anda yang malu menjalankan sunnah, hendaknya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, karena besok Anda tidak cari bapak Anda. Karena besok Anda tidak cari ibu-ibu Anda. Karena saya dan Anda akan cari yang bernama Muhammad ibn Abdillah. Kita nggak cari bapak ibu kita. Kita nggak cari ustadz-ustadz kita. Kita nggak cari kiai-kiai kita. Kita cari Muhammad ibn Abdillah. Semua manusia mencari dia. Karena syafaat ada di tangan dia. Maka punya malulah ketika hari ini kita nggak menjalankan sunnahnya. Ketika hari ini kita mengecilkan sunnahnya, besok kita cari-cari dia di mana muka kita. Hari ini kita nggak kenal sunnahnya. Hari ini kita nggak menjalankan sunnahnya. Tapi besok kita cari dia. Nggak dapat tidak. Semua manusia sepakat. Setelah dari Adam, tidak mampu seterusnya sampai sampai Isa alaihi salam tidak mampu berikan syafaat. Isa pun yang menunjukkan datang kepada Muhammad. Dan kita semua datang kepadanya. Maka siapa saja yang hari ini belum kenal beliau, yang hari ini belum tahu sunnah beliau, yang hari ini masih mengucilkan sunnah beliau, maka renungilah kejadian yang akan terjadi di hari kiamat ini, yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Kemudian pertanyaan ketiga, manusia akan ditanya tentang agamanya, Islam. Sebagian bisa jawab dan sebagian tidak, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan kepada kita semua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan manusia. Artinya manusia tetap punya beban yang tidak bisa tidak. Manusia punya beban, tidak bisa tidak, kecuali sudah tidak bisa dibebankan kepada dirinya. Seperti orang gila tidak bisa dibebankan. Seperti orang yang sakit sudah tidak bisa dibebankan. Dan seterusnya. Tetapi pada hukum asalnya manusia punya beban. Di antara beban kita adalah belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Dan di antara ilmu agama yang hukumnya fardu ain, tidak bisa tidak, setiap kita harus menguasainya. Setiap kita harus memiliki ilmu tentangnya. Ilmu tentang 3 pertanyaan yang tidak bisa kita hindari di alam kubur kita kelak. Maka kuasailah pelajaran tentang ini. Dalamilah pelajaran tentang ini. Karena kita tidak dapat tidak, setiap kita akan ditanya dengan 3 pertanyaan ini. Rutinkanlah datang dalam majelis-majelis ilmu. Jika kita orang yang bekerja, sehari-hari bekerja, maka tidak dapat tidak, mohonlah pada Allah kemudahan, semoga Allah gerakan hati kita untuk datang ke dalam sebuah pengajian minimal 1 minggu 1 kali. Cari pembahasan-pembahasan, kajian-kajian ilmiah. Bagaimana caranya selamat saat malaikat mungkar nakir itu tanya kita nanti. Tidak dapat tidak jamaah. Tidak dapat tidak. Kita akan ditanya. Ketika tubuh ini telah masuk ke dalam liang, kita sering melihat, kita sering menyaksikan. Bahkan kita sering masuk ke dalam liang. Setelah jasad itu kita masukkan dan kemudian kita naik ke atas tanah,
maka tanah itu sedikit demi sedikit akan menumpuk tubuhnya. Dan suatu hari, cepat atau lambat, kita ada di posisi itu. Tidak dapat tidak. Pertanyaan sudah dikasih tahu oleh Nabi kita Muhammad. Ini pertanyaannya. Jawabannya pun telah dikasih tahu oleh Nabi Muhammad. Sebagian manusia bisa jawab, sebagian manusia tidak bisa jawab. Oleh karena itu, manusia dibebankan untuk menuntut ilmu agama. Manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama, tidak dapat tidak. Minimal dia kuasai 3 pertanyaan yang tidak bisa dia hindari di hari yang sangat mengerikan nanti. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita, untuk merutinkan hadir di dalam majelis-majelis ilmu yang membuat kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita tambah yakin akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat hati ini semakin rindu terhadap zat yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua orang-orang yang mendukung, orang-orang yang memotivasi kita untuk berusaha mendekat kepada yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Jalla Dzikruhu jauhkan kita semua dari orang-orang, dari komunitas, dari perkumpulan yang membuat kita semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari belajar ilmu agama. Jamaah, belajar hukumnya fardu ain. Belajar seperti salat, yaitu sebuah kewajiban yang berakhir dengan berakhirnya nyawa kita. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Dan tidak ada kata tua di dalam belajar. Maka belajarlah, 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 dan belajarlah. Malu kita ke hadapan Allah kelak ketika Allah berikan fasilitas kita untuk belajar dan kita nggak kenal Allah, kita nggak kenal Nabi Muhammad, kita nggak kenal agama kita. Kita cuma tahu nama Allah, kita cuma tahu nama Nabi Muhammad, dan kita cuma tahu nama Islam, tapi kita tidak mengetahuinya secara detail. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilayha min qaulin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qaulin wa amal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.